Shalom kekasih Kristus. Mari hari ini kita bawa hidup ini semakin mengenal Tuhan dan semakin terus tinggal dalam kebenaran. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, saya berharap kita semua semakin mengenal Tuhan yang mewartakan kebenaran dan hendaknya kebenaran tetap dalam hidup kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini di mana kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengarahkan hidup kami sehingga kami semakin terus mengenal Engkau, di mana pribadi-Mu yang sangat luar biasa membuat kami semakin hari semakin menyatu dengan Engkau, sehingga kami di dalam mengiring Engkau semakin setia, semakin mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi pribadi-pribadi seperti kebanyakan orang yang beragama namun tidak bertuhan, dengan mengetahui hukum-hukum yang ada, bahkan dengan patuhnya terhadap agama, namun kehidupannya tidak ada di dalam kebenaran seperti yang Tuhan inginkan dan ajarkan. Kami tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang demikian, tapi kami mau mengenal Tuhan yang menjalankan kebenaran seperti apa yang Tuhan sampaikan sebagai kebenaran yang harus kami jalani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka hati dan pikiran kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema Tuhan tidak beragama. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 10 ayat 3. Demikian firman-Nya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mungkinkah ada orang bertuhan tetapi tidak beragama, dan sebaliknya beragama tetapi tidak bertuhan? Bukankah agama dan Tuhan tak terpisahkan? Secara teorinya memang begitu. Mengutip Miles Monroe dari buku Kingdom Principles, agama dan Tuhan memang merupakan rangkaian kesatuan tak terpisahkan, dan agama adalah kekuatan terbesar di bumi. Agama diartikan sebagai kesetiaan kepada seperangkat kepercayaan yang mengatur perilaku moral, sosial, dan ritual, yaitu tata cara dalam upacara keagamaan pribadi. Pengertian ini mencakup orang-orang yang disebut ateis, tidak percaya Tuhan. Sekularitas artinya hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Komunis, paham yang menerapkan sistem tanpa kelas yang diatur oleh negara. Sosialis adalah paham yang mengutamakan kebersamaan. Humanis, orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan azas peri kemanusiaan, pengabdian, kepentingan sesama umat manusia. Atau agnostik, yaitu paham tentang ada atau tidaknya Tuhan merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Orang-orang yang memiliki pemahaman ini setia terhadap suatu sistem kepercayaan yang tidak mempercayai adanya unsur ilahi dalam penciptaan atau kehidupan ini, melainkan hanya percaya pada kekuatan manusia sebagai ukuran tertinggi dari kebenaran dan apa yang dianggap benar, sehingga menjadi paham yang mereka anut dan dikondisikan sedemikian rupa dengan tingkat kepercayaan yang terpola selayaknya agama. Pola pikir yang tersistem seperti ini sangat marak, bahkan terus berkembang dan saling mempengaruhi dari satu golongan ke golongan lainnya layaknya agama. Kekasih Kristus, coba kita perhatikan sistem apa yang diterapkan oleh kebanyakan agama. Semua agama memiliki kesamaan dalam menanamkan dan memberikan jawaban kepada pengikutnya tentang apa yang didapatkan, kekuasaan dan makna. Semuanya menjanjikan kuasa untuk menguasai kehidupan dan keadaan-keadaan serta untuk menjelaskan kehidupan dan kematian. Semuanya mengaku memiliki kebenaran. Semuanya mengklaim keunggulan satu dengan lainnya. Semuanya saling membandingkan dan bersaing satu sama lain. Semuanya menuntut kesetiaan terhadap tata cara kepercayaan, sementara menolak yang lainnya. Dan
semuanya dimotivasi untuk menolak atau membantah dan biasanya berkembang menjadi budaya yang dapat memisahkan dan meniadakan golongan-golongan lain dari sifat-sifat manusia. Bila kita melihat dari semua yang ditunjukkan oleh agama, tampaknya semua agama cenderung memiliki roh pemisahan dibandingkan mempersatukan manusia. Kekasih, bila kita mencermati dan memperhatikan ciri-ciri agama seperti demikian, tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan dalam hati. Apakah Tuhan menciptakan agama? Bila Tuhan menciptakan agama, apakah Tuhan beragama? Dan bila Tuhan beragama, apakah agama yang dianut oleh Tuhan? Kekasih Kristus, saat pertanyaan-pertanyaan ini dikemukakan dan saya merenung dan memperhatikan apa yang tertulis dalam Alkitab. Mengapa hanya memaparkannya berdasarkan Alkitab? Karena sesuai dengan iman yang saya anut dan yang saya percayai. Menurut Alkitab, Tuhan tidak menciptakan dan mengajarkan agama, tetapi yang Tuhan perintahkan atau wahyukan kepada setiap nabi dan rasul adalah untuk mewartakan jalan kebenaran dalam mengenal Tuhan, di mana manusia diberi kuasa untuk mengembangkan dan membangun kerajaan Allah di bumi. Tuhan Sang Raja telah menetapkan kerajaannya supaya itu terdiri dari pos-pos terdepan atau daerah-daerah kekuasaan yang dihuni warga negaranya. Tetapi kisah daerah-daerah kekuasaan ini bukanlah kisah yang mudah untuk dilakukan oleh penerima kuasa pertama. Ketika Adam dan Hawa sebagai penerima kuasa pertama dari Tuhan menyatakan kemandiriannya terhadap surga, mereka harus mendirikan pemerintahan mereka sendiri. Allah Roh Kudus tidak lagi menjadi pemimpin mereka karena mereka tidak menginginkannya. Jadi surga mulai tampak seperti tempat yang jauh. Kita kehilangan bahasanya, budayanya, nilai-nilainya, kepercayaannya, dan gaya hidupnya yang seharusnya menjadi standar bagi semua daerah kekuasaan kerajaan Allah di bumi. Tetapi kita menjadi orang-orang asing bagi Allah. Hal ini terjadi karena kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa dan Allah ingin mengembalikan keadaan itu. Maka Allah mengirimkan anaknya, Yesus, untuk memastikan kita akan mengetahui tentang kerajaan Allah lagi. Saat kita mengetahui bagaimana kita layak untuk kerajaan Allah, semua hal menjadi terbalik. Kita mulai merasa seperti orang-orang asing di planet bumi. Kita mulai merasa bahwa kita milik sesuatu tempat yang lain. Kita juga menemukan kembali berbagai manfaat untuk masa sekarang dan mengerti tentang kehidupan kekal di masa yang akan datang. Dan dengan ini pula kita diingatkan akan kewarganegaraan surga kita. Bila demikian, bagaimana dengan Yesus? Apakah Allah mengutus Yesus untuk menyebarkan agama Kristen? Yesus bukanlah datang membangun sebuah agama dengan sebuah ritual atau tata cara keagamaan dan hukum, tetapi memperkenalkan kembali suatu kerajaan. Segala sesuatu yang Yesus katakan dan lakukan, entah itu doa, pengajaran, kesembuhan, dan mujizatnya, berpusat pada sebuah kerajaan, bukan pada agama. Tuhan Yesus mengatakan kepada bangsa Israel agar bertobat, bukan mewartakan agama, melainkan kerajaan Allah. Tercatat dalam Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mengutamakan kerajaan. Itu adalah prioritasnya yang tertinggi karena ini merupakan mandat surgawinya. Jadi sangat jelas Tuhan tidak beragama karena agama berusaha menjangkau Tuhan. Sedangkan Tuhan datang kepada manusia melalui kerajaan. Agama memusatkan perhatiannya pada surga. Tetapi Tuhan melalui kerajaannya memusatkan perhatian pada bumi. Agama berusaha membawa bumi ke surga. Tuhan melalui kerajaannya membawa surga ke bumi. Jadi Tuhan tidak menciptakan agama dan Tuhan tidak beragama. Karena yang Tuhan perintahkan bukan untuk mewartakan agama, melainkan untuk mewartakan kebenaran tentang Tuhan agar kerajaannya berkuasa di bumi. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya
terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sangat luar biasa sehingga membukakan pikiran kami. Bagaimana kami harus berpegang teguh di dalam iman percaya kami, Tuhan. Bukan berpegang teguh kepada agama, tetapi kami harus berpegang teguh kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak beragama, melainkan Tuhan mengajarkan kepada kami tentang kebenaran. Kebenaran yang harus kami lakukan adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus, sebagaimana apa yang Tuhan berikan dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Tuhan, pimpin kami, tempatkan kami, bawa iman percaya kami, agar kami terus semakin tertanam di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, di mana kebenaran yang telah dinyatakan yaitu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat firman hari ini. Pimpin kami dan bawa hidup kami untuk terus semakin menyatu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.